Sebagai orang tua, pastinya kita ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Baik itu berupa kebutuhan secara fisik maupun secara mental. Semua itu kita anggap baik dan dibutuhkan oleh anak-anak sesuai dengan versi kita sebagai orang tua. Tapi apakah hal ini memang sejalan atau serasi dengan kebutuhan anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Tak dapat dipungkiri, memang betul kita bertanggung jawab secara penuh dunia akhirat pada kehidupan anak-anak kita. Namun, hal ini tidak lantas membuat kita memiliki privilege atau keistimewaan untuk mengatur kehidupan mereka sesuai dengan kehendak kita, lalu kemudian mengaburkan keautentikan mereka sebagai individu yang memiliki misi kekhalifahannya sendiri. Distorsi kognitif atau kesalahan berpikir dalam pengasuhan itu sering sekali kita lakukan sebagai orang tua dengan dalih bahwa semua itu kita lakukan demi kebaikan anak-anak kita. Beberapa distorsi kognitif yang sering terjadi diantaranya adalah yang pertama, menganggap anak hanya sebagai pelaksana instruksi semata karena keterbatasan informasi dan juga skill yang mereka miliki. Meskipun mereka belum bisa melakukan banyak hal seperti orang dewasa, tapi tetap saja mereka memiliki kehendak sebagai manusia secara utuh. Mereka juga punya hak untuk mengemukakan pendapat mereka, apa yang mereka pikirkan dan juga yang mereka rasakan, juga memilih pilihan yang mereka sukai. Sehingga ketika ini dilatih sejak kecil, maka mereka akan memiliki konsep diri yang positif, juga akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Distorsi kedua, menganggap impian dan harapan yang kita tanamkan kepada mereka adalah yang paling terbaik. Mungkin kita punya mimpi dan harapan yang belum sempat terwujud, kemudian kita berpikir untuk mewariskan semua hal itu kepada anak-anak agar mereka dapat menyelesaikannya secara tuntas. Bisa jadi dengan terbukanya kesempatan mereka mengeksplorasi lingkungan, mereka memiliki impian dan juga harapan yang sama dengan kita, lalu kemudian mereka berhasil mencapainya dan kita merasa tuntas, kita merasa bangga dan juga berhasil dalam mengasuh dan mendidik mereka. Namun jika kenyataannya mereka memiliki impian dan juga harapan yang berbeda, sudah sepatutnya kita juga harus sama merasa bangga, tuntas dan juga berhasil mendidik mereka sehingga mereka memiliki impian dan harapannya sendiri dan tidak merasa bersalah ketika semua itu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Distorsi ketiga adalah menganggap anak-anak tidak berdaya tanpa pertolongan kita sehingga kita terlalu terlibat dalam setiap urusan mereka. Terlalu mendominasi kehidupan anak-anak bisa mematikan keterampilan mereka untuk berinisiatif, padahal keterampilan ini sangat dibutuhkan mereka untuk survive dalam kehidupan. Memberi kepercayaan kepada anak-anak untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan inisiatif dan juga pilihannya sendiri akan melatih mereka untuk mampu menghadapi konsekuensi dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap segala hal yang mereka lakukan. Distorsi yang keempat adalah menganggap kekerasan dapat digunakan sebagai metode untuk mendisiplinkan anak-anak. Kadangkala saat anak-anak melakukan kesalahan, kita mengira bahwa dengan melakukan kekerasan baik secara fisik ataupun lisan dapat menimbulkan efek jerah. Faktanya kekerasan hanya akan melukai anak-anak dan membuat gap dengan orang tua sehingga mereka merasa tidak bisa terbuka, takut, dan menjadi apatis. Kita bisa melatih disiplin anak-anak dengan cara membuat batasan mana yang tidak boleh dilewati, berserta juga dengan konsekuensinya melalui kesepakatan bersama, lalu kemudian bertindak tegas saat mereka melewati batasan tersebut dengan tetap mengedepankan komunikasi dua arah. Distorsi yang kelima adalah menganggap bahwa mengekspresikan emosi terutama marah merupakan tindakan melawan atau berlebihan. Emosi manusia pada dasarnya perlu untuk disalurkan secara tepat. Jika hal ini dipendam dan tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dan jika ini terjadi, maka akan membuat hubungan dengan lingkungan menjadi kurang nyaman. Bantu anak mengelola emosinya dengan cara membicarakannya secara terbuka, tidak menghakimi, menerima dan menemani mereka saat mengekspresikan emosi, dapat melatih mereka
untuk bisa mengenali akar permasalahan secara utuh dan menjadi pribadi yang solutif terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.